Selamat pagi semuanya, pagi-pagi. Halo, 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 halo Bandung. Halo, halo Bandung. Hai. Bunda, gimana perkembangannya Kak Niki? Oke, Niki sekarang lagi ada rutan Pondok Bambu. Ada di rutan Pondok Bambu dalam keadaan oke, sehat, siap untuk menghadapi, menunggu persidangan yang mungkin 20 hari ke depan atau paling lambat 30 hari ke depan. Jadi masa penahanan Nikmil sampai tanggal 2 Juli. Mungkin sebelum tanggal 2 Juli sudah ada persidangan. Ya, dia menunggu, dia akan tetap tidak akan pernah gentar. Halo Mbak, halo Mohai, Rizky, selamat pagi Desi. Rizky, iya, apa kabar sayang? Lagi viral, ya judo ya. Satu Miswa judol. Abis itu yang istri menangis di pojokan, ya kan? Tuh. Nyata kan, jelas kan, udah lihat podcastnya. Kalau kemarin kan masih ngeles, tuh. Kalau orang pengangguran lama-lama akan ketahuan, ya kan? Nganggur, ujung-ujungnya agen judol. Ngeri ya. Aduh, yang satu Marcus, yang satu agen judol. Serem ya. Merinding ya lihat pasangan itu. Sumansyah. Pun tanggapannya dong soal Yolo sekarang menyerang Mambel. Aku Yolo sama Mambel dua-duanya aku berteman. Yolo aku baik, Mambel aku baik. Jadi aku tidak mau masuk di dalam pusaran itu karena aku tidak mengetahui apa permasalahan mereka. Dua-duanya teman aku dan dua-duanya menurut aku adalah di jalur yang sama, di kapal yang sama. Jadi aku tidak mau masuk dalam pusaran Yolo dan Mambel ya sayangnya. Semoga mereka bisa menyelesaikan masalahnya, semoga baik-baik saja, semoga semuanya mereka nanti berteman. Karena awalnya mereka berteman ya sayangnya. Lihat dong Bun, aku belum lihat yang judul. Ada tuh di ini, ada. Kalau setelah 2 Juli belum sidang dibebaskan atau gimana Bun? Kalau sebelum 2 Juli sebelum sidang berarti Nikmir dibebaskan tapi tetap menunggu persidangan. Bukan bebas murni tapi tetap menunggu persidangan. Tapi persidangannya mungkin dari luar, dari rumah berangkatnya. Kalau sekarang kan berangkatnya dari rutan Pondok Bambu. Jika 2 Juli belum sidang berarti berangkatnya dari itu, dari rumah. Bener Bun, iya sayang Rizky, amin. Harus terus disuarakan tentang judul biar judul, ya kan? Salut Ibu Tessa, dulu musuh Niki sekarang pendukung. Iya, sesama ibu sayang. Pagi-pagi kok sibuk ngurusin orang. Ya udah besok gua ngurusin keluarga lu, keluarga Nyetmot, ya kan? Sekarang gua ngurusin keluarga orang dulu ya sayang ya. Keluarga lu besok, keluarga Nyetmot kan besok gua urusin, oke? Benar Bu Chan, hai, Andur pasti terjun bebas sekarang Bun. Ya kan? Jadi nggak usah heran ya flexing dengan uang judol, dengan uang Marcus. Kenapa bisa cakap itu ya Bun di penjara padahal Bun Niki padahal penjara? Iya dong, emang dasarnya cakep aja. Dia menunjukkan kalau dia itu tidak masalah. Kalian tahan pun namanya kecakapan seorang, namanya ketegaran seorang akan tetap menyala. Gracia, amin, sehat-sehat buat Nurga, amin Gracia. Bu, siapapun yang hujat negatif, buat itu buzzernya abu-abu ember. Kadang-kadang buzzernya abu-abu dan buzzernya adalah yang pakai akun fake. Jadi kalau akun fake buzzer dicuekin aja karena sebenarnya nggak jelas. Itu mereka juga gitu loh. Kadang-kadang mereka nggak pakai buzzer, mereka juga itu.
Bun titip salam sama Ami ya, amin. Bun, kenapa pasal pemerasan dihilangkan? Pasal pemerasannya dihilangkan tuh 368 deh kayaknya ya. Aku juga belum tahu, tapi dipindahkan ke yang pasal 1 itu yang 379 apa 3 gitu deh. Aku belum ini, tapi dipindahkan. Jadi karena pasal yang sebelumnya itu ada pemerasan sekalian dengan apa itu, dengan tindakan kekerasan gitu ya, tapi dipindahkan pasalnya ya gitu. Pasalnya lebih lunak lagi pindah, itu sepertinya lebih menguntungkan sih, lebih menguntungkan buat Nikmir, karena pasalnya dipindahkan itu lebih lunak gitu. Jadi kemarin mungkin menggebu-gebukan LP-nya, namanya geng sirkus, menggebu-gebukan, tapi sekarang ternyata setelah sekian lama, sekian purnama, akhirnya ini lebih menguntungkan sih sayang gitu. Judul podcast Deddy Corbuzier, tonton deh, jelas betul. Judul Bu Tessa cantik, makasih. Kok bisa dipindahin, aneh ya kan Mi, ada permainan. Dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwara say. Dunia ini say. Ya itulah aku bilangnya. Ini semua tau nggak, masalahnya gara-gara si Dalang sakit hati. Dalang itu dendam banget sama Niki. Ini semua skenario-nya Dalang. Giliran skenario Dalang sudah lepas, sebenarnya aku yakin sebenarnya yang ngelaporin juga nyesal, karena Dalangnya juga tahu sendiri kan, carut marut Dalang. Kalian sudah tahu, udah lama juga dikode sama Niki kan. Suaminya ini agen judol, dia itu pengusaha halu ala-ala, kan udah lama kalian diberitahu sama Niki, ya kan? Kebenaran itu pasti menemukan jalannya, say. Sekalinya senyum Nikmir auranya mahal ya Kak Ember. Mahal dan membuat ketar-ketir sebelah. Semangat, semoga Niki bebas, amin. Anti cantik amat, makasih sayang. Mi lagi di mana? Aku lagi perjalanan menuju luar kota. Ini lagi di rest area. Mbak Tessa, kalau Koko Leo mau sarung buat sholat, Koko Leo asik mau sarung mulu, udah mau dikirimin dari tahun yang lalu deh. Mau dikirimin kemana Koko Leo? Dalangnya, betul, dalangnya itu yang asal muasal. Dalang itu yang asal muasal, dia mau menunjukkan, lu musuhin gue, lu habis. Jadi supaya Niki menyesal dan Niki kembali baikan, dan dia yang pura-pura ala-ala ngurus-ngurus, dan ujung-ujung kalian tahu kan masalah yang di Banten ini, uang Niki malah ditilep. Nah tuh ya, orang kalau udah otyaknya kriminal susah gitu loh, susah kalau otyak kriminal ya. Biasa ya, saya namanya juga ani-ani kebun-kebun, enong-enong kebun-kebun, dari kecil sudah ngerti otyaknya kriminal. Dalang itu dalang di atas dalang. Itulah dia dalangnya. Bun ke Medan ya. Si Dalang banyak yang ditaburnya Bun, pasti banyak juga yang dituainya. Bukan lagi kan Markius. Kalian ingat yang aku bilang pertama kali masalah Lisa Mariana yang speak up, langsung ngubungin Lisa Mariana loh. Hai, apa kabar? Bisa dibantu gitu. Tujuannya apa? Kalau si LM panggil dia, bisa gini dong. Sini gue baikin sama siapa? Sini gue Markiusin. Langsung nge-DM. Secara gue di DM sama Lisa. Kak Tessa boleh nggak speak up tentang aku, bantuin aku. Aku ada buktinya. 4 April DM aku. Si itu langsung nge-DM. Tujuannya apa? Markius, setiap ada masalah Markius. Karena udah nggak ngerti deh, nggak ngerti. Ini kita tanpa buzzer karena dia artis dan punya fans. Betul lah, si Abu-Abu bukan artis, makanya pakai buzzer ember. Kata NM biarin aja. Biar lu tahu ya. Nih biar lu tahu ya. Anak gue lah yang nyuruh gue baikan sama Niki. Ya, walaupun dulu Niki menghujat dia, tapi buat dia itu adalah memang pertama awal dia down. Dia
mikir kok gitu sih, tapi terakhir dia jadi batukan cambukan sehingga dia lulus S2 cum laude loh. Dia yang nyuruh gue mendukung Niki waktu Niki ada masalah sama Ananda tuh ya. Jadi anak gue nyuruh gue, ya udah kenapa gue enggak? Anak gue aja sudah berdamai dengan hatinya, kenapa gue enggak gitu ya? Kalian harus maklum ya. Yang nggak penting abu-abu dalam muka tembok, bukan lagi muka tembok, muka tiang sutet dan muka segalanya. Nyanyi lagu kering-kering dong. Ya, lagu kering-kering dong, ha? Kering-kering apa? Speak up Raja Ampat. Betul banget Bu Diara, Niki. Ada harapan Niki bebas nggak? Ya kalau harapan pastilah sayang. Kalau nih sekarang gini loh saya ya, kalian lihat yang Niki di Pengadilan Selatan ya. Kalau Niki menang di situ, ya kalau Niki menang di Pengadilan Selatan bahwa itu adalah perdata, bahwa itu adalah prestasi, berarti secara otomatis, secara nggak langsung pasal yang di TSK-kan ke Niki bahwa itu adalah pidana, bahwa itu adalah pemerasan, itu akan giur. Dan pasal TPPU juga bisa gugur. Karena apa? Jika itu memang endorse, jika itu memang benar itu one prestasi, maka pemerasan nggak ada dong, karena itu kan ternyata perjanjian. Terus TPPU nggak ada dong, namanya uang di endorse, kita udah dapat uang di endorse, ya terserah kita menggunakan apa. Jadi kalian doain menang di Pengadilan Negeri Selatan, ya Pengadilan Negeri itu menang one prestasinya. Dari situ pintu celah masuk jika menang, ya. Dan pasal ini juga bisa hilang, pasal ITE, karena ITE itu kalau dituduhkan sama Nikmir bahwa dia membikin begitu tentang skincare-nya, kalau tidak benar NN akan kena, tapi ITE itu jarang untuk pidana untuk masuk. Tapi jika benar ternyata yang diomongkan Niki itu jauh lebih ringan gitu loh. Jadi berharap udah yuk. Oke. Aku sudah mau jalan. Mana cacanya? Yuk, say. Aku lanjut jalan. Tadi kita di rest area sambil menunggu teman. Jadi yang itu di kalian doakan itu menang. Udahan. Ya. Duluan berantakan sih makanya. Gak apa-apa say. Yang lu karuan. Itu didoain menang, ya. Orang mana? Kayak kakak aja. Kemana? Indonesia. Indonesia udah lewat. Mau mana? Gimana nih ya? Ini lama banget sih. Doain menang. Jalan. Yang di pengadilan yang pertama, yang one prestasi menang itu berarti endorse, berarti nggak ada meras, berarti perjanjian. One prestasi menang berarti tidak ada TPPU, gugur, karena namanya endorse, namanya uang sudah dikasih ke artis untuk endorse, berhak memberikan apa aja, ya. Dan ITE-nya pun bisa gugur jika yang dikatakan Nikmir itu benar, berarti mengurangin banyak dan itu nggak bisa ditahan. Jadi doain aja yang terbaik. Aku bilang bukan memastikan, doain yang terbaik. Ini kita discuss ya, kita diskusi bahwa gini loh gitu loh. Jadi doain semoga yang tanggal 11 nanti kan mulai persidangan tuh. Persidangan kemarin pertama, tapi kan itu tidak jadi. Tanggal 11 nanti persidangan, doain itu celah buat menuju kebebasannya Nikita lebih cepat lagi.
Diskusi, emang yuk pengacaranya, emang lu siapa? Gue nggak diskusi sama lu. Gue nggak diskusi sama lu. Lu siapa? Ya. Lu siapa? Gue nggak diskusi sama lu. Gue diskusi sama teman-teman gue. Emang kalau diskusi itu harus seorang pengacara? Gue tanya sama lu. Lu diskusi sama temen lu mesti harus pengacara baru diskusi. Namanya diskusi itu anak sekolah pun diskusi. Anak sekolah dari SD pun udah diskusi. Jangan tolil jadi orang. 35 ember, iya lu, ya siapa tadi namanya sayang? Coba biar kita ini. Ya jadi orang mau diskusi terserah orang. Namanya kita mau diskusi. Kita diskusi tentang orang yang kita suka, orang yang kita anggap dia benar. Kenapa lu pada komen? Kenapa lu pada komplain di sini? Ada apa hubungannya lu di sini? Nggak ada hubungannya di sini, keluar. Ada tombol keluar ya. Jadi nggak usah lu ikut-ikutan di sini lu. Jadi kemarin Niki dengan tenangnya, dengan santainya dia, dengan tenang dan santainya dia menghadapi perpindahannya ke rutan, rumah tahanan Pondok Bambu yang ada di Jakarta Timur. Ya, di situ aku rasa juga tidak terlalu berat buat Niki karena itu perempuan semua dan itu juga ada olahraganya, ada pengajiannya, ada malah bersosialisasinya lebih enak. Doain aja ya sayangnya. Seandainya dia kalah gimana Bunda? Ya kalau seandainya dia kalah ya udah. Kalau bukti-buktinya Nikmir ternyata kalah, berarti ya kita terima. Kita harus logowo, jangan baper. Kalau memang kalah kita terima, tapi jangan dikira kan ada PK. Tuh loh, ada PK ya, ada PK, bisa mengajukan PK. Ya, kalau salah ya namanya manusia, tidak luput dari salah. Kita tidak bilang Niki itu dewa. Kita tidak bilang Niki itu dewa yang tidak pernah salah. Kalau salah ya kita terima. Mungkin dia akan pengajuan PK. Kan bisa. Gitu loh. Banyak orang yang udah ditahan PK menang. Jadi semua kemungkinan hukum di Indonesia ini enak kok. Kemungkinan itu ada semuanya. Tapi buat yang melanggar hukum baru itu yang ngeri. Tapi kalau untuk yang tidak melanggar hukum, kemungkinan itu ada semua sayang ya. Ada semuanya. Gak suka apa yang dibahas sama yang punya room kok nimbrung. Yes, aneh scroll aja. Betul, kita ngebahas sama teman-teman gue ngebahas sama teman-teman gue. Lu gak suka lu keluar, ada tombol keluar lu keluar. Kita ngebahas tentang nasib seorang ibu tunggal ya, ibu tunggal yang kita bahas nasibnya. Betul. Yang komen jelek gabut banget, dia nggak usut remaja. Iya, komen jelek, lu komen jelek ngapain lu masuk sini? Gitu loh. Ngapain lu pada masuk sini? Datang nggak ke sidang Niki Mami? Insya Allah datang. Kita harus kawal terus, kita harus tahu perkembangannya, harus dikawal terus, harus tahu di perkembangannya karena ini adalah sejarah buat gue ya. Seorang artis kena pasal pemerasan dan kena pasal TPPU. Selama gue menjadi artis ini sejarah kayaknya baru pertama ini seorang artis dikenakan pasal TPPU dan pemerasan. Makanya kita pengen melihat bukti-bukti yang dimiliki Nikmir di persidangan. Gitu loh. Kalau amin naudzubillah min dzalik, jangan sampai artis-artis lain kena lagi TPPU dan pemerasan karena artis-artis lain tidak luput dari diberi ya. Artis-artis lain siapapun tidak luput dari diberi dan dikasih. Takutnya nanti artis-artis lain diberi dan dikasih, begitu sakit hati langsung nuntut itu meras. Nah kan serem. Gitu loh. Kan memang itu maunya aku di mobil. Ya aku biar dapat sinarnya dapat. Bener juga ya, iya Yakulnya Bu. 2 boleh Yakul. Pun admin judul bisa. Nah, admin judul itu sudah lama kan diomongin sama Niki.
Ingat nggak, istrinya pengusaha halu, suaminya itu nganggur, itu admin judol, itu ini judol, inget kan? Inget kan? Makanya kalau ininya, aduh, yang kita pertama kali, gue masih jujur loh, kenapa sih harus ada dalang di kasus ini? Jika tidak ada dalang semua baik-baik saja. Kenapa harus ada dalang? Dalang yang tersingkirkan, dalang yang terbuang, dalang yang tersakiti, dan dalang yang bertindak. Iya, jangan lupa extension bulu mata punya aku sendiri, salonnya. Aku tinggal datang, tinggal tidur, tinggal dipasang, tapi gue belum sempat. Punya gue sendiri di Kelapa Gading, kalau lu mau datang extension bulu mata punya gue sendiri, tapi gue belum sempat datang. Kapan sidangnya? Sidangnya yang Wan Prestasi 11 Juni. Sidangnya yang pidana mungkin 20 hari ke depan, paling lambat mungkin 30 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangnya pasti betul, nenek lampir, yes. Ini semua dari dalang, berasal dari dalang, berawal dari dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising sama musik biar jadi pahlawan nih kita sekarang. Betul, diam aja. Iya, dalangnya. Kalian tuh udah pintar-pintar loh di sini. Kalian tuh pintar-pintar di sini, tahu kan? Nah itu. Tapi biarin aja say, namanya hukum karma, hukum tabur tua itu pasti ada. Hukum karma, hukum tabur tua itu pasti ada. Dia yang kasihan loh, padahal dia tahu keadaannya Niki, punya anak-anak yang masih kecil, keadaan Niki yang menjadi ibu tunggal, kok tega ya, gitu loh. Kasihan loh sebenarnya, kok tega ya, gak ada hati ya, gitu loh. Secara paling enggak tahu lah gitu, siapa sih yang cari nafkah di situ, masa tega sih hanya karena penyakit hati. Lagi sedih Tasik. Ya saya jadi tetap kalian doain yang terbaik, dan kalau bisa dukung, doain nanti sidang tanggal 11 yang untuk Wan Prestasinya itu kunci masuk, kunci menuju kebebasan seorang Nikita Mirjani lebih cepat ya. 11 Juni doain bergulir dan dimenangkan oleh Nikita, kunci buat Nikita ya. Kita berdoa yang terbaik buat Nikita. Oke sayang, aku lanjut perjalanannya ya. Ini Caca. Aku lanjut perjalanannya. Thank you buat kalian semua. I love you.